Chen yang tidak menyangka akan meminum darah monster pemakan api tingkat 5, dan dia merasa seolah-olah seluruh tubuhnya terbakar api. Tiba-tiba, nafas sejuk masuk ke tubuhnya. Nafas tersebut memandu nafas yang membara di tubuhnya, dan kedua nafas itu menyatu satu sama lain. Tanda seru. Ketika Chen yang membuka matanya, dia menemukan Gu Bingqi terbaring di pelukannya dan tidur nyenyak. Saat ini, Gu Bingqi tidak mengenakan pakaian di tubuhnya dan terlihat kelelahan. Keduanya dilindungi oleh penghalang Tianluo. Tingkat mendalam bumi. Chen yang tiba-tiba menyadari bahwa dia telah menembus tingkat mendalam bumi tanpa menyadarinya. Dalam sekejap, Chen yang sepenuhnya mengerti. Gu Bingqi dan kultivasi gandanya memungkinkan dia menembus tingkat mendalam bumi. Sueling muncul. Kamu sudah bangun. Sueling, apa yang terjadi padaku tadi? Tanya Chen Yang. Kamu berani meminum darah monster pemakan api. Ini benar-benar situasi yang mengancam jiwa. Sueling berdiri di depan Chen Yang dengan telanjang kaki, jika wanita bodoh ini Gu Bingqi tidak mau bekerja keras bersamamu, kamu pasti sudah mati sekarang. Tanda seru petik 2. Chen Yang memandang Gu Bingqi dalam pelukannya dan tidak bisa menahan diri untuk menundukkan kepalanya dan mencium bibir Gu Bingqi. Gu Bingqi baru saja bangun, dan ketika dia merasakan bibir Chen Yang menyentuh bibirnya, Gu Bingqi tidak bereaksi sama sekali. Sampai bibir Chen yang meninggalkan bibirnya, Gu Bingqi bangkit dan mengenakan pakaiannya dengan acuh tak acuh. Aku berhutang nyawa padamu, kata Chen Yang. Saya hanya ingin meningkatkan kekuatan saya. Gu Bingqi berkata dengan acuh tak acuh, kultivasi ganda dengan Anda dapat membantu saya meningkatkan kekuatan saya dengan cepat. Sekarang saya hanya selangkah lagi dari level Tianxuan. Terima kasih untuk ini. Bang! Saat Chen Yang dan Gu Bingqi sedang berbicara, monster pemakan api itu tiba-tiba membuka mulutnya dan langsung menggigit Gu Bingqi. Hati-hati, Chen Yang berdiri tepat di depan Gu Bingqi. Chen Yang baru saja menghabiskan darah monster pemakan api itu, tapi monster pemakan api itu tidak mati. Tepat ketika Chen Yang dan Gu Bingqi sedang berlatih kultivasi, monster pemakan api itu perlahan pulih sedikit dan ingin menyerang Gu Bingqi dan Chen Yang secara diam-diam. Tapi monster pemakan api itu tidak menyangka bahwa Gu Bingqi dan Chen yang telah lama dilindungi oleh penghalang Tianluo. Meskipun mereka adalah monster tingkat 5, mustahil untuk menembus penghalang Tianluo. Monster pemakan api itu langsung menggigit penghalang. Binatang jahat. Gu Bingqi hanya memarahi dengan ringan, dan alam es misterius telah diaktifkan. Monster pemakan api itu langsung membeku menjadi patung es. Klik, klik. Detik berikutnya, monster pemakan api itu terbelah. Ramuan dalam monster pemakan api berguna bagimu. Gu Bingqi memandang Chen Yang, ambillah. Ini adalah ramuan dalam monster tingkat kelima, yang sangat langka. Gu Bingqi memberikannya kepada Chen Yang tanpa ragu-ragu. Monster tingkat kelima penuh dengan harta karun. Terakhir kali, Dewa Pengobatan mengeluh karena Chen Yang tidak membawa mayat monster itu kembali. Kali ini Chen Yang memutuskan untuk memotong monster pemakan api itu dan mengambil semuanya kembali. Untungnya, Gu Bingqi telah membekukan monster pemakan api itu, jadi Chen yang mudah menghadapinya. Dia segera memotong mayatnya dan memasukkan semuanya ke dalam ring luar angkasa. Sun Yiran juga menemukan tempat ini. Begitu dia melihat penampilan Chen yang saat ini, Sun Yiran bergegas ke arahmu, bagaimana keadaanmu? Aku baru saja mengkhawatirkanmu dan aku mencarimu. Aku baik-baik saja, lihat. Apakah ini terlihat tidak baik-baik saja? Chen yang memeluk Sun Yiran dan menatap Gu Bingqi di sebelahnya. Gu Bingqi tidak bereaksi sama sekali. Kemunculan Gu Bingqi tidak melebihi ekspektasi Chen Yang. Tanpa 7 emosi dan 6 keinginan, Gu Bingqi tidak tahu bagaimana harus cemburu, juga tidak akan marah. Faktanya, penampilan Gu Bingqi tidak bagus, dia hidup seperti zombie berjalan. Chen Yang dan Sun Yiran melepaskan tangan mereka, dan dia tiba-tiba menatap Gu Bingqi. Bingqi, aku akan membantumu menemukan emosi dan 6 keinginanmu lagi. Tidak perlu. Gu Bingqi berkata, sudah bagus sekarang, aku tidak membutuhkan emosi dan 6 keinginan. Selama kamu dan aku berkultivasi bersama, aku harus kembali. Setelah Gu Bingqi mengatakan ini, dia berdiri dan pergi. Kultivasi ganda. Begitu Sun Yiran mendengar kata-kata Gu Bingqi, dia meraih tangan Chen Yang, menatap Chen Yang dengan mata gelapnya, dan berkata, saya mendengar dia mengatakan kultivasi ganda tadi, mungkinkah kamu dan dia juga berlatih kultivasi ganda? Ini. Tanda seru petik 2. Sun Yiran sudah memahami keraguan Chen Yang. Dia memegang tinju merah muda di tangan kanannya dan memukul Chen Yang, dasar bajingan, kamu berkeliling melakukan kultivasi ganda dengan yang lain.
Yiran, dengarkan aku menjelaskan kepadamu. Tidak perlu dijelaskan, aku hanya ingin kamu berlatih kultivasi ganda denganku. Mata Sun Yiran menatap Chen Yang, ketika kamu kembali dari kota kekaisaran, Saya ingin berlatih kultivasi ganda bersamamu 2 kali sehari. Tidak, 3 kali, singkatnya, 7 hari seminggu, 3 kali sehari. Jika tidak, saya tidak akan memaafkan kamu. Apa kamu kuat? Tanya Chen Yang. Sun Yiran tertawa ketika dia mendengar kata-kata Chen Yang. Dia menempelkan bibirnya ke telinga Chen Yang dan berkata, kapan kamu pernah mendengar wanita cepat lemas di ranjang? Chen Yang diam saja. Tak disangka Sun Yiran akan menjadi berani dan proaktif. Sebelumnya, Chen Yang selalu berpikir bahwa Sun Yiran akan sangat pendiam. Tak disangka, setelah kultivasi ganda dengan Chen Yang, Sun Yiran sepertinya sudah membebaskan sifatnya dan perasaannya sangat bergairah. Yu Taiyue dari kamar dagang Xuanlong telah meninggal. Zheng Xiaotian juga telah meninggal, namun jenazahnya dimutilasi. Akhirnya melalui DNA dipastikan bahwa jenazah tersebut adalah milik Zheng Xiaotian. Sun Yiran memimpin orang-orang untuk mencari di dalam gua dan menghancurkan semua bunga dunia lain yang ditemukan di dalamnya. Sekarang dapat ditentukan bahwa sumber alkohol beracun di kota Zonghai adalah Yu Taiyue. Yu Taiyue meminta Shen Mancheng menanam bunga biangan Mingluo, mencampurkannya ke dalam anggur, dan menjual minuman beracun ini melalui bar. Karena Flower of the Other Side bersifat adiktif, maka permintaan terhadap wine jenis ini sangat tinggi. Hanya dibutuhkan sedikit Flower of the Other Side untuk menghasilkan alkohol dalam jumlah besar, dengan keuntungan yang besar. Yu Taiyue hanya tidak menyangka bunga Bian Mingluo terlalu beracun, jika dosisnya tidak dikontrol dengan baik akan menimbulkan efek samping yang kuat sehingga menyebabkan banyak yang disebut vampir yang takut cahaya. Kemudian, Yu Taiyue menyesuaikan dosisnya. Efek samping berkurang banyak. Tepat ketika Yu Taiyue mengira dia bisa menghasilkan banyak uang, dia tidak menyangka Chen yang perlu menggunakan sisi lain dari bunga Mingluo, jadi dia menetapkan targetnya padanya. Hasilnya bagus. Dia menemukan milik Yu Taiyue basis budidaya dan juga menemukan Yu Taiyue berhubungan dengan ibu hantu. Dapat dikatakan bahwa semua yang dilakukan Yu Taiyue adalah mencari kematiannya sendiri. Chen yang kembali ke keluarga Gu. Tapi obatnya sudah rusak. Ini adalah monster tingkat kelima dengan harta karun di sekujur tubuhnya. Dewa pengobatan, ini untukmu. Chen yang melemparkan kedua bola itu kepada dewa pengobatan, gunakan ini untuk menyiapkan obat untuk Gu Zhenhong. Dengan cara ini, dia juga bisa mendapatkan kembali kejayaan maskulinnya. Oke, dewa pengobatan setuju. Chen yang mengeluarkan ramuan dalam dari monster tingkat kelima. Ramuan dalam monster tingkat 5. Mata dewa pengobatan berbinar ketika dia melihat ramuan dalam monster tingkat 5. Ini adalah pertama kalinya aku melihat ramuan dalam monster tingkat 5. Adik kecil, apa yang akan kamu lakukan? Siapkan obatnya. Chen yang memandang dewa pengobatan, masa depan adikku sepenuhnya bergantung pada ramuan batin ini. Ramuan dalam monster tingkat kelima sangat langka. Chen yang ingin menggunakan ramuan batin ini untuk membantu saudara perempuannya Chen Wanwan. Istana Es. Chen yang pertama kali memberi suntikan pada Chen Wanwan, untuk sementara menyegel hati indah Chen Wanwan yang memiliki 9 lubang. Hal ini tidak akan mempengaruhi pikiran Chen Wanwan terlihat seperti orang biasa. Saat ini adalah pilihan terbaik Chen Wanwan. Zhu Yiyi telah menyiapkan mandi obat sesuai dengan instruksi Chen Yang. Ini disiapkan khusus oleh Chen Yang untuk Chen Wanwan. Selain bahan obat yang berharga, ada juga ramuan dalam monster tingkat kelima yang akhirnya diperoleh Chen Yang. Chen Wanwan telanjang dan berendam di bak mandi obat. Namamu Zhu Yiyi. Chen Wanwan memandang Zhu Yiyi dengan mata berair. Iya, aku cukup yakin kakakku tidak memiliki sepupu sepertimu. Chen Wanwan berkata, bagaimana kamu mengenal kakakku? Ini, Zhu Yiyi terdiam, dia adalah tuan mudaku. Kalau begitu aku akan merasa lega, kata Chen Wanwan. Zhu Yiyi mengira Chen Wanwan akan terus bertanya, namun ia tidak menyangka Chen Wanwan akan berhenti bertanya. Chen yang meminta Zhu Yiyi untuk menemui Chen Wanwan, dan dia pergi menemui Wang Xiongqiao. Wang Xiongqiao secara khusus dipersiapkan dengan ramuan dalam binatang iblis tingkat 5. Ramuan batin dari monster tingkat 5. Wang Xiongqiao telah mendengar bahwa Chen Yang dan Gu Bingqi telah membunuh monster tingkat 5. Iya, kamu sekarang tahu betapa baiknya aku padamu. Saat kamu kembali ke kota kekaisaran, bersikaplah baik pada adikku, Chen yang berkata, aku melakukan ini bukan untukmu,
tapi untuk adikku. Kalau begitu aku akan melindungi adikmu untukmu, kata Wang Xiongqiao. Chen Yang berkata sambil tersenyum, adikmu berbeda dari adikku. Jika aku menikahi adikmu, aku khawatir umurku. Chen Yang belum mengatakan ini. Setelah itu, Wang Yuxi muncul. Chen Yang, apa yang kamu katakan? Saya tidak mengatakan apa-apa. Chen Yang mengubah kata-katanya dan berkata, maksudku, saudaramu sangat beruntung memiliki saudara perempuan yang baik sepertimu. Apa yang kamu lakukan untuk saudaramu, tinggallah di kota kekaisaran. Bukankah aku harus menjaga saudara laki-lakiku? Wang Yuxi berkata, ketika saudaraku menjadi lebih baik, dia akan kembali ke Xinjiang Selatan. Saya tidak terbiasa dengan kehidupan di sini, saya masih menyukai Xinjiang Selatan. Itu benar. Lagi pula, Anda suka berkelahi dan membunuh. Saya mendengar bahwa ada banyak monster dan barbar di Xinjiang Selatan. Anda bisa hidup kehidupan berkelahi dan membunuh setiap hari. Chen Yang berkata, saya tidak salah, kan? Wang Yuxi memandang Chen Yang, apakah Anda mengejek saya karena suka berkelahi dan membunuh? Tidak, saya tidak bermaksud begitu. Jangan berpikir begitu. Chen Yang berkata, itu Wang Yuxi, bantu saudaramu minum obat, dan aku akan pergi menemui Dewa Naga. Chen Yang berdiri dan berjalan jauh. Wang Yuxi mengusirnya. Berhenti. Apa yang sedang kamu lakukan? Chen Yang memandang Wang Yuxi, ada apa? Kamu, apakah kamu pernah bertemu dengan ibu hantu itu? Nada suara Wang Yuxi tiba-tiba menjadi lebih lembut. Iya, Chen Yang mengangguk, tapi itu tidak masalah, aku baik-baik saja sekarang. Sebelum Chen Yang menyelesaikan kalimatnya, Wang Yuxi tiba-tiba melemparkan dirinya ke pelukan Chen Yang. Chen Yang, aku hanya tidak ingin sesuatu terjadi padamu. Aku tidak ingin kehilanganmu sebagai lawan yang baik, kata Wang Yuxi. Chen Yang tidak menyangka Wang Yuxi akan mengatakan ini, dia mengulurkan tangannya untuk memeluk Wang Yuxi, tapi rasanya tidak benar. Tepat ketika dia sedang berjuang, Wang Yuxi tiba-tiba meraih tangan Chen Yang dan memeluknya. Kamu tidak tahu bagaimana cara memelukku. Aku juga seorang wanita, dan aku juga butuh perhatian. Chen Yang lalu memeluk dia. Wang Yuxi berkata, Wang Yuxi, menurutku Zhu Yanwen cukup bagus, haha. Zhu Yanwen dan aku bersaudara. Dia memiliki banyak kelebihan, seperti. Misalnya, dia lebih tampan daripada kamu. Wang Yuxi berkata tiba-tiba. Zhu Yanwen benar-benar tidak setampan saya. Chen Yang berkata, kamu bisa mengatakan hal lain, tapi kamu tidak bisa membicarakan masalah ini. Wang Yuxi tertawa. Chen Yang melepaskan tangannya, kalau begitu aku akan pergi menemui Dewa Naga. Oke, kata Wang Yuxi. Chen Yang pergi menemui Dewa Naga lagi dan memberinya obat yang terbuat dari ramuan dalam monster tingkat 5. Dewa Naga tidak pandai berkata-kata, dia meminum obat yang diberikan Chen Yang, menggigit bibirnya, dan akhirnya mengucapkan kata, terima kasih. Dewa Naga berterima kasih kepada Chen Yang dari lubuk hatinya. Ramuan batin monster tingkat 5 seperti ini adalah harta yang tak ternilai harganya. Para pembudidaya yang telah memperoleh ramuan dalam binatang iblis tingkat 5 akan lebih menghargainya daripada nyawa mereka. Bagaimana Anda bisa rela mengeluarkannya dan membaginya dengan orang lain? Chen Yang sekarang berada di level pertama level Earth Swan. Ramuan batin binatang iblis tingkat kelima ini dapat membantu Chen Yang berlatih dengan cepat, dan bahkan mungkin mencapai tingkat kedua dari tingkat misterius duniawi. Chen Yang kembali menemui Chen Wanwan lagi. Chen Wanwan berendam di bak mandi obat, pipinya merona. Saudaraku, Chen Wanwan melihat Chen Yang datang dan tanpa sadar ingin berdiri, tetapi dia ingat bahwa dia masih telanjang dan tinggal di pemandian obat. Berikan tangan kananmu padaku, kata Chen Yang. Chen Wanwan dengan patuh mengulurkan tangan kanannya, dan Chen Yang menyentuh denyut nadi Chen Wanwan. Iya, denyut nadinya sangat stabil. Chen Yang khawatir tubuh Chen Wanwan tidak dapat menahannya, tetapi saat ini, tampaknya Chen Wanwan dalam keadaan sehat. Chen Yang untuk sementara menyegel hati indah 9 lubang Chen Wanwan. Dia siap membantu Chen Wanwan membuka segel pada hari dia bisa melindungi Chen Wanwan, dan juga akan membantu Chen Wanwan berlatih. Mungkin Chen Wanwan akan menjadi orang abadi nomor 1 di zaman ini. Saudaraku, ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu. Chen Wanwan mengulurkan tangannya dan memberi isyarat kepada Chen Yang untuk menutupi wajahnya. Ada sesuatu yang ingin dia sampaikan kepada Chen Yang secara pribadi. Chen Yang tidak banyak berpikir dan menempelkan wajahnya ke wajahnya. Mulut ceri Chen Wanwan mendekat ke arahnya,
Dan tiba-tiba dia mencium bibir Chen Yang, aku menyukai kakakku. Gadis kecil, Chen Yang mengulurkan tangannya dan mengusap rambut Chen Wanwan. Pada saat ini, saya tiba-tiba mendengar suara tembakan keras di luar. Bang! Bang! Ketika Chen Yang mendengar suara tembakan, dia terkejut. Ini villa keluarga Gu, siapa yang berani menembak di villa keluarga Gu? Anda tahu, saat ini, di rumah Gu Zhenhong, tidak hanya saudara laki-laki dan perempuan Wang Xiongqiao yang tinggal, tetapi juga Su Yangyang. Su Yangyang telah tinggal di sini sejak dia ditembak hari itu dan dikirim ke rumah Gu Zhenhong. Mungkinkah penjaga rahasia yang dibawa oleh Su Yangyang menembak? Chen Yang sedikit mengernyit, Zhu Yiyi, kamu tetap di sini untuk melindungi Wan Wan. Aku akan pergi memeriksanya. Oke, Zhu Yiyi setuju. Chen Yang melompat dan sudah berada di luar. Gu Bingqi kebetulan juga berada di luar. Gu Bingqi melirik Chen Yang dan berkata, aku akan pergi melihatnya. Kamu bisa tetap di sini saja. Bingqi, aku bersamamu. Chen Yang mengulurkan tangannya dan memegang tangan Gu Bingqi. Gu Bingqi melihat pada Chen Yang, tiba-tiba membuang tangan Chen Yang. Gu Bingqi melompat dan membuang Chen Yang. Chen Yang merasa reaksi Gu Bingqi agak aneh, meskipun dia tidak tahu alasannya, dia selalu merasa ada yang tidak beres dengan Gu Bingqi. Tanyakan padaku nanti. Chen Yang berpikir dalam hati, lalu melompat dan menuju ke arah asal tembakan. Di pintu masuk villa keluarga Gu, Fu Ye menerobos masuk dengan ratusan agen intelijen. Seorang pengawal keluarga Gu terkena peluru di pahanya dan jatuh ke tanah. Pengawal lainnya menghadap agen intelijen dan tidak berani bergerak. Belum lama ini, pengawal istana menyerbu keluarga Gu. Akibatnya, begitu pengawal pergi, agen dari Departemen Intelijen pun ikut menerobos. Divisi Intelijen adalah salah satu dari 3 organisasi dinas rahasia utama. Sebelumnya, Meng Yulin mengepalai Departemen Intelijen. Dan Meng Yulin adalah murid Gu Zhenhong. Tidak ada yang percaya bahwa agen dari Departemen Intelijen akan masuk ke rumah Gu Zhenhong sebelumnya. Namun keadaan sekarang berbeda, Meng Yulin telah meninggal dan Direktur Departemen Intelijen juga telah diganti. Fu Ye, yang saat ini bertanggung jawab di Departemen Intelijen, tidak memiliki persahabatan dengan keluarga Gu. Dia tidak akan memberikan wajah apapun kepada Gu Zhenhong. Departemen Intelijen sedang menjalankan misinya. Siapapun yang berani menghentikannya akan langsung dihukum. Teriak seseorang dengan keras. Fu Ye masuk ke keluarga Gu dengan 2 agen wanita, Ye Ling dan Bai Lu. Agen dari Badan Intelijen menyerbu masuk, dan pengawal keluarga Gu tidak punya pilihan selain menyingkir. Tapi penjaga rahasia Ling Xiao tidak peduli dengan hal ini. Mereka semua adalah penjaga kekaisaran, yang bertanggung jawab melindungi keselamatan Su Yangyang. Su Yangyang sekarang ada di keluarga Gu. Orang-orang dari Departemen Intelijen tidak boleh bertindak sembarangan di keluarga Gu. Direktur Fu, hentikan. Ling Xiao memimpin orang-orang untuk menghentikan Fu Ye. Fu Ye jelas tidak menyangka akan bertemu Ling Xiao di sini. Ling Xiao adalah anggota pengawal istana, yang berspesialisasi dalam melindungi anggota keluarga kerajaan. Ling Xiao datang ke kota Zonghai kali ini untuk melindungi Su Yangyang. Baru kemarin Su Yangyang dibunuh. Setelah itu, tidak ada kabar tentang Su Yangyang. Ada rumor di luar bahwa Su Yangyang telah terbunuh. Berita yang diterima Fu Ye dari kota kekaisaran adalah bahwa Su Yangyang tertembak di jantungnya dan mati. Kabar ini konon datang dari Raja Pemberani Zhu Xuanhong. Fu juga sangat puas dengan rumor tersebut. Dia mengirim orang untuk membunuh Su Yangyang. Su Yangyang harus mati. Tapi ini tidak cukup, Gu Zhenhong juga perlu disingkirkan. Fu juga mengira Ling Xiao telah kembali ke kota kekaisaran, lagi pula Zhu Yangyang sudah meninggal, dan tidak ada alasan bagi Ling Xiao untuk tinggal di kota Zonghai. Tapi dia tidak menyangka Ling Xiao akan berada di rumah Gu bersama pengawal rahasianya. Fu Ye menghampiri Ling Xiao, bukankah ini Kapten Ling? Bukankah kamu harus kembali ke kota kekaisaran? Kembali ke kota kekaisaran. Ling Xiao mendengar kata-kata Fu Ye dan berkata dengan ringan, mengapa harus aku kembali ke kota kekaisaran? Pangeran muda Zhu yang terbunuh, bukankah Kapten Ling harus kembali ke kota kekaisaran? Kata Fu Ye. Pangeran cilik terbunuh. Ling Xiao mendengar kata-kata Fu Ye dan berkata dengan ringan, di mana rumor ini? Pangeran cilik baik-baik saja di keluarga Gu, bagaimana dia bisa dibunuh? Ketika Fu Ye mendengar kata-kata Ling Xiao, mencibir di dalam hatinya. Apakah dia belum tahu Zhu yang sudah mati? Fu Ye hanya berpikir bahwa Ling Xiao sengaja menolak mengakuinya untuk mencegah bocornya berita bahwa Zhu yang terbunuh.
Fu Ye berpura-pura tidak mendengar dan berkata, terserah kamu, aku di sini untuk menangkap Gu Zhenhong hari ini. Tangkap Gu Zhenhong. Ling Xiao mendengar kata-kata Fu Ye dan menatap Fu Ye. Juga, Gu Zhenhong adalah seorang ahli seni bela diri. Banyak muridnya berada di militer, dan ada banyak murid dari Sekte Tianmen. Jika Anda ingin menangkap Gu Zhenhong, Anda harus memiliki bukti yang cukup, jika tidak, itu hanya akan menimbulkan masalah besar. Ngomong-ngomong, aku ingin mengingatkanmu bahwa Gu Zhenhong telah menikahkan putrinya dengan pangeran muda. Pernikahan akan diadakan setelah pangeran muda kembali ke kota kekaisaran. Fu Ye sedikit mengangkat sudut mulutnya, memperlihatkan ekspresi menghina. Tersenyum, Ling Xiao, Anda dari pengawal, dan saya adalah Direktur Departemen Intelijen. Dari segi posisi, saya lebih tua dari Anda. Kami tidak perlu melaporkan kepada Anda tentang urusan Departemen Intelijen kami, benar. Saya dengan baik hati mengingatkan Anda. Ling Xiao berkata, untuk mencegah Direktur Fu mendapat masalah besar. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya tahu apa yang saya lakukan. Fu Ye berhenti bersikap sopan kepada Ling Xiao dan berkata langsung, aku di sini hanya untuk menangkap Gu Zhenhong. Tolong beritahu aku. Tolong, jangan ganggu misi kami. Fu Ye melambaikan tangannya, dan para agen sudah berjalan menuju aula. Aku, Gu Zhenhong, ada di sini. Suara Gu Zhenhong tiba-tiba terdengar. Fu Ye menoleh dan melihat Gu Zhenhong berjalan mendekat. Gu Zhenhong memiliki aura yang luar biasa. Itu adalah ahli seni bela diri, dan kebanyakan orang akan ditekan oleh paksaan yang dilakukan oleh Gu Zhenhong. Gu Zhenhong mendatangi Fu Ye dan menatap wajah Fu Ye. Apakah Anda Fu Ye, Direktur Departemen Intelijen? Iya, kata Fu Ye. Direktur Fu, tahukah Anda bahwa banyak murid saya berada di militer, dan murid tertua saya Du Jincheng adalah seorang jenderal. Anda dan orang-orang Anda masuk ke rumah pribadi kita seperti ini. Apakah Anda terlalu meremehkan saya? Fu Ye mendengar kata-kata Gu Zhenhong, dia tertawa, Tuan Gu, tentu saja saya tahu detail Anda dengan baik, tetapi saya adalah Direktur Departemen Intelijen. Saya hanya mematuhi perintah atasan saya dan setia kepada keluarga kerajaan. Anda melakukannya untuk kepentingan egoismu sendiri. Biarkan penjahat Chen Xiao pergi, kejahatan ini cukup untuk menjatuhkan hukuman mati padamu, apalagi yang harus kamu katakan. Gu Zhenhong tidak terkejut saat mendengar kata-kata Fu Ye, dan berkata dengan tenang, di mana buktinya? Bukti, tentu saja saya memilikinya. Fu Ye berkata, saya telah mengatur seseorang untuk mengirim bukti ke kota kekaisaran. Segera, akan ada berita dari kota kekaisaran. Gu Zhenhong berkata dengan dingin, jika Anda tidak memiliki bukti, maka saya hanya dapat mengantar Anda pergi. Direktur Fu, jika Anda ingin menangkap saya, cukup bawakan bukti dan perintah untuk menangkap saya. Jika tidak, tidak ada yang bisa menyentuh saya. Benarkah? Fu mendengar kata-kata Gu Zhenhong, dia berkata dengan tenang, Gu Zhenhong, aku tidak percaya pada kejahatan ini hari ini. Kemarilah, tangkap Gu Zhenhong. Begitu Fu Ye selesai berbicara, tiba-tiba rasa dingin datang dari atas. Ada butiran salju berjatuhan di langit. Dalam sekejap, Ye Ling sudah berkata, Suan Bing Realem. Suan Bing Realem. Fu Ye mendengar kata-kata Ye Ling dan terkekeh, sepertinya itu adalah peri Gu Bingqi yang dirumorkan. Aku menginginkannya. Lihat, apakah Gu Bingqi terlihat seperti orang yang bisa memikat pangeran kecil Su Yangyang. Gu Bingqi, berpakaian putih dan ditemani kepingan salju, mendarat di depan Fu Ye. Saat itu, Fu terpesona oleh Gu Bingqi. Itu begitu indah. Di Gunung Qingcheng, Fu Ye terlambat selangkah dan tidak melihat Gu Bingqi. Ku dengar Gu Bingqi secantik peri, kecantikan yang jarang terlihat selama ratusan ribu tahun. Fu Ye tidak bisa mempercayainya, tapi sekarang, saat melihat Gu Bingqi mendarat di hadapannya, Fu Ye yakin rumor itu benar. Gu Bingqi ini memang cantik. Pantas saja pangeran cilik Zhu Yang yang ingin menikah dengan Gu Bingqi. Fu merasa kasihan pada Zhu Yang, jika Zhu Yang tidak mati, dia pasti bisa menikmati keindahan itu. Saya Fu Ye, Direktur Departemen Intelijen. Fu Ye melihat Gu Bingqi di depannya, dia mengulurkan tangannya dan ingin berjabat tangan dengan Gu Bingqi. Tapi dia tidak menyangka hawa dingin tiba-tiba, dan Fu dengan cepat menarik tangannya. Bila es yang tajam menggesek tangan Fu Ye dan jatuh. Jika Fu Ye mengecilkan tangannya lebih lambat, aku khawatir tangannya akan hilang. Gu Bingqi tidak terbiasa dengan masalah Fu Ye. Jika Fu Ye tidak segera menarik tangannya, Fu Ye akan kehilangan satu tangannya saat ini.
Fu Ye mundur 2 langkah dan berkata sambil tersenyum, aku tidak menyangka Gu Bingqi secantik peri, tapi serangannya sangat kejam. Jika aku tidak bereaksi cukup cepat, aku mungkin akan menjadi cacat. Gu Bingqi memandang Fu Ye, kamu yang memintanya. Itu benar. Suara Chen Yang juga terdengar. Mata Fu Ye tertuju pada Chen Yang, dan senyuman aneh muncul di sudut mulut Fu Ye. Apakah ini Dokter Chen? Anda terkenal di Gunung Qingcheng pada awalnya. Saya mendengar bahwa Pangeran Xiao Yaozu pun menyukai Anda, apakah itu benar? Kata Fu Ye. Dari mana berita ini berasal? Chen yang bertanya. Royal Elite Academy. Fu Ye berkata, dikatakan bahwa Dekan Zhu telah mempersiapkan status pelajar Anda dan menunggu Anda untuk melapor. Seperti yang diharapkan dari Direktur Departemen Intelijen, dia memang berpengetahuan luas. Chen yang berkata dengan ringan, memang benar saya akan pergi ke Royal Elite Academy untuk segera mendaftar. Kemudian ketika saya kembali ke kota kekaisaran, saya pasti akan mengobrol baik dengan dokter Chen. Fu Ye mengubah kata-katanya. Nada, tetapi hari ini, saya memiliki tugas resmi, jadi saya tidak akan mengobrol dengan dokter Chen. Dia memandang Gu Bingqi, ayahmu dicurigai secara diam-diam melepaskan penjahat Chen Xiao. Departemen Intelijen kami akan menangkapnya sekarang. Tolong minggir, jika tidak, kami akan menangkapmu bersama ayahmu. Kamu ingin menangkap ayahku, tetapi kamu tidak memenuhi syarat. Gu Bingqi berkata dengan ringan, jika kamu berani mengambil tindakan, aku akan membunuh kalian semua. Tidak ada yang akan selamat, kata Gu Bingqi ringan. Di matanya, agen-agen intelijen ini lemah. Ini sedikit sekali. Departemen Intelijen adalah salah satu dari 3 organisasi mata-mata utama, dan para agen di sini dilatih secara ketat. Mereka mungkin tidak sekuat para penggarap tersebut, namun masing-masing dari orang-orang ini juga sangat terampil, dan Badan Intelijen telah menyiapkan berbagai senjata untuk mereka hanya untuk menghadapi para penggarap. Tapi sekarang, agen dari Departemen Intelijen dipermalukan oleh Gu Bingqi. Sebagai Direktur Departemen Intelijen, Fu Ye sangat malu. Wajahnya menjadi gelap. Gu Bingqi, apakah kamu tahu apa yang kamu bicarakan? Iya, Gu Bingqi berkata dengan ringan, lepaskan kami. Hah? Fu Ye mendengus dingin, kalian para kultivator tidak diperbolehkan melakukan ini. Dalam kehidupan ini, saya benar-benar berpikir bahwa jika saya mengetahui beberapa seni bela diri, saya tidak akan terkalahkan. Anda mudah terhadap orang biasa, tetapi Anda rentan terhadap kami agen dan praktisi terlatih. Kata Fu Ye. Setelah mengatakan kata-kata itu, tiba-tiba, beberapa agen keluar dengan pistol, mengarahkan senjatanya ke Gu Bingqi. Gu Bingqi, saya tahu kamu kuat, tetapi senjata kami ini disiapkan khusus untuk Anda para kultivator. Fu Ye berkata, hari ini, saya akan menunjukkan kepada Anda kekuatan Departemen Intelijen kami. Pada saat ini, tiba-tiba mendengar suara Zhu Yangyang, terdengar suara, Direktur Fu, kamu sangat berani, kamu berani menyerang istriku, tidakkah kamu ingin hidup? Pangeran cilik, Fu Ye mendengar suara Zhu Yangyang, kepalaku berdengung. Di dalam hatinya, Zhu Yangyang sudah mati. Dia mengirim orang untuk membunuhnya. Untuk membunuh orang dan membungkam mereka, Fu Ye juga menyingkirkan Zhang Yiyu dan orang lain yang menjalankan misi. Hanya dia dan orang kepercayaannya Eidolon yang mengetahui masalah ini. Justru karena kematian Zhu Yangyang Fu Ye ingin segera menangkap Gu Zhenhong. Namun tanpa diduga, dia mendengar suara Zhu Yangyang. Ini benar-benar mustahil. Fu Ye menoleh dan melihat sekilas Zhu Yangyang. Pada saat itu, Fu Ye tahu di dalam hatinya bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Ternyata Zhu Yangyang belum mati. Dia telah diberi tahu pangeran tertua tentang kematian Zhu Yangyang. Pangeran tertua kini merayakan kematian Zhu Yangyang, yang mengancam tahtanya. Namun siapa sangka Zhu Yangyang belum mati. Punggung Fu Ye terasa dingin dan dia sudah mengeluarkan keringat dingin. Fu Ye dari Departemen Intelijen, kunjungi pangeran. Fu Ye segera mengunjungi Zhu Yangyang. Ketika agen dari Departemen Intelijen melihat pangeran muda Zhu Yangyang muncul, mereka juga meletakkan pistolnya. Jika berani menggunakan senjata di depan pangeran, bukankah ini mencari kematian? Mereka tidak punya nyali. Temui pangeran. Hula, agen-agen ini juga mengunjungi Zhu Yangyang satu demi satu. Zhu Yangyang menghampiri Fu Ye, Direktur Fu, apakah Anda mengatakan saya sudah mati? Tidak, saya tidak mengatakannya. Fu Ye mendengar kata-kata Zhu Yangyang dan buru-buru menjelaskan, setelah saya tiba di kota Zonghai, saya mendengar sesuatu terjadi pada sang pangeran,
dan berita datang dari kota kekaisaran bahwa sang pangeran meninggal di kota Zonghai. Paman sayalah yang menyebarkan desas-desus itu. Zhu Yangyang berkata dengan tenang, saya baik-baik saja. Fu Ye, bawa orang-orangmu pergi. Fu Ye terdiam ketika mendengar kata-kata Zhu Yangyang. Pangeran, bukannya saya tidak mematuhi perintah pangeran, tapi kali ini saya langsung mematuhi perintah Perdana Menteri. Perdana Menteri, mata Zhu Yangyang menatap Fu Ye, sejak kapan Departemen Intelijen Anda juga mematuhi perintah Perdana Menteri? Bukankah selalu mematuhi perintah militer? Kali ini masalahnya sangat penting. Perdana Menteri secara pribadi berkoordinasi kabinet. Departemen Intelijen kami memiliki cukup bukti untuk membuktikan bahwa Gu Zhenhong telah melakukan kejahatan pengkhianatan yang serius. Fu Ye memandang Zhu Yangyang, Pangeran, tolong jangan mempermalukan saya. Jika Pangeran benar-benar ingin menjadi perantara bagi Gu Zhenhong, dia bisa langsung berbicara dengannya. Perdana Menteri menelepon saya, dan selama Perdana Menteri setuju, saya akan segera melepaskan Gu Zhenhong. Zhu Yangyang memandang Fu Ye. Fu ini sebenarnya bawahan dari Perdana Menteri. Perdana Menteri tidak hanya menerima perintah dari keluarga kerajaan. Masalah ini pasti sudah disetujui oleh keluarga kerajaan. Baru kemudian Fu Ye berani membawa agen intelijen ke kota Zonghai. Terakhir kali, Raja Pemberani Zhu Xuanhong mengincar Gu Zhenhong. Namun karena Zhu Yangyang diserang, Zhu Xuanhong kembali ke kota kekaisaran karena ketakutan. Saat ini, Fu juga membawa sejumlah besar agen dari Departemen Intelijen untuk menangkap Gu Zhenhong. Pasti kota kekaisaran ingin membasmi Gu Zhenhong. Zhu Yangyang sudah mengetahuinya di dalam hatinya. Bahkan jika Anda menelepon Perdana Menteri, saya khawatir Perdana Menteri akan mengabaikan situasi ini dan tidak ada gunanya. Zhu Yangyang memandang Fu Ye dan berkata dengan dingin, Fu Ye, kamu harus memahami bahwa Gu Zhenhong adalah kerabat kaisar. Bahkan jika kamu ingin menyentuhnya, ayahku harus menanganinya secara pribadi. Kamu tidak memenuhi syarat. Kerabat kaisar. Fu Ye terkejut saat mendengar kata-kata Zhu Yangyang. Iya, keluarga Gu kami adalah kerabat kaisar. Gu Zhenhong datang saat ini dan menatap Fu Ye dengan tatapan tajam. Saya telah menerima hadiah pertunangan dan setuju untuk menikahkan putri saya Gu Bingqi dengan pangeran. Fu Ye mendengar ini. Pada titik ini, dia berkata dengan ragu-ragu, saya belum menerima berita apapun. Saya baru saja menghubungi ayah saya, dan dia setuju. Zhu Yangyang berkata, Grandmaster Gu dan Gu Bingqi dengan aku akan berangkat kembali ke kota kekaisaran, untuk mengadakan pernikahan kita. Menikah. Ketika Chen yang mendengar kata-kata Zhu Yangyang, dia menatap Gu Bingqi. Meskipun dia tahu bahwa Zhu Yangyang adalah seorang wanita, Chen yang tetap tidak ingin Gu Bingqi menikah dengan Zhu Yangyang. Dia sangat berharap Gu Bingqi menolak. Tapi Gu Bingqi memasang ekspresi acuh tak acuh di wajahnya dan tidak menunjukkan reaksi. Gu Bingqi menyetujui. Fu juga tercengang. Dia benar-benar tidak menyangka Gu Zhenhong akan menjadi kerabat kaisar, dan semua rencananya terganggu. Menurut rencana mereka ingin membunuh Gu Zhenhong, tetapi sekarang tampaknya dia tidak memiliki kekuatan, dan semuanya hanya dapat diputuskan oleh kaisar. Direktur Fu, karena Anda membawa sejumlah besar agen, periksa sisa-sisanya. Zhu Yangyang berkata dengan dingin, mereka berani melakukan apapun yang mereka inginkan di kota Zonghai. Bagaimana Anda menjadi direktur divisi intelijen? Aku akan memeriksanya sekarang. Fu Ye segera setuju. Fu Ye meninggalkan keluarga Gu dengan putus asa. Di halaman, Chen yang memandang Gu Bingqi dengan wajah cemberut, kamu tidak pernah memberitahuku. Apakah perlu? Gu Bingqi berkata dengan acuh tak acuh. Aku, Chen yang membuka mulutnya tidak yakin, tapi hanya mengucapkan kata, aku, dan menutup mulutnya lagi. Saat ini, Chen yang sangat frustrasi. Dia benar-benar tidak berhak meminta Gu Bingqi melakukan apapun untuknya, Gu Bingqi selalu yang membayarnya. Belum lama ini, Gu Bingqi lah yang mempertaruhkan nyawanya untuknya. Dia mengaku melindungi Gu Bingqi, tapi bagaimana dia bisa melindungi Gu Bingqi? Gu Zhenhong menghampiri, Chen Yang, saya dapat berbicara baik dengan Anda tentang masalah ini. Sebenarnya, keluarga Gu tidak punya pilihan. Zhu Yangyang tiba-tiba berkata, Chen Yang, jika Anda benar-benar menginginkannya, Anda harus melepaskan perlindungan Gu Bingqi. Tidak bisakah Anda melihat situasinya dengan jelas sekarang? Hanya ketika Gu Bingqi menjadi selir kekaisaran barulah keluarga Gu dapat diselamatkan. Chen Yang melirik Zhu Yangyang, kemarilah. Hah? Chen Yang mengulurkan tangannya, meraih tangan Zhu Yangyang, dan menyeret Zhu Yangyang menuju kamar.
Begitu Ling Xiao melihat Chen Yang menyeret Zhu Yangyang, dia hendak melangkah maju, tetapi Wang Yuxi telah memblokir Ling Xiao. Biarkan mereka bicara, jangan khawatir, Zhu Yangyang akan baik-baik saja. Ini, Ling Xiao ragu-ragu sejenak, tapi tetap mengikuti. Chen Yang membawa Zhu Yangyang ke kamar. Bang! Tutup pintu. Dia langsung menekan Zhu Yangyang ke dinding. Zhu Yangyang, dengarkan aku, kamu berhutang nyawamu padaku. Aku ingin kamu melindungi Gu Bingqi dengan baik, hanya sebagai bantuan kepadaku. Ekspresi Zhu Yangyang jelas dan jelas matanya tertuju pada Chen Yang. Chen Yang, bahkan jika kamu tidak mengatakannya, aku akan melindungi Gu Bingqi. Dia dan aku terikat bersama, dan aku akan mencoba yang terbaik untuk melindungi keluarga Gu. Tapi kamu harus tahu bahwa seseorang ingin menyingkirkan Gu Zhenhong. Membiarkan Chen Xiao pergi secara pribadi hanyalah sebuah alasan. Masalah sebenarnya adalah Sekte Tianmen memiliki pengaruh yang terlalu besar. Belum lagi kabinet, bahkan ayahku pun akan keberatan dengan Gu Zhenhong. Chen Yang tahu bahwa semua yang dikatakan Zhu Yangyang adalah benar. Zhu Yangyang, tapi aku mengingatkanmu, dia adalah istriku. Chen Yang berkata, aku tidak akan lupakan itu. Ketika Zhu Yangyang mendengar kata-kata Chen Yang, sudut mulutnya sedikit terangkat, kamu cemburu. Meskipun aku juga wanita, tapi kamu juga khawatir Gu Bingqi akan bergairah padaku, kamu iri padaku. Tangan kanan Chen Yang tiba-tiba mencubit dagu Zhu Yangyang, jangan mengira aku tidak berani menyentuhmu, Zhu Yangyang, jika kamu membuatku kesal, kamu bisa memikirkan konsekuensinya. Aku bisa mencegahmu diketahui bahwa kamu adalah seorang wanita, dan aku juga bisa mengeksposmu sepenuhnya. Obat yang kamu minum sekarang diberikan kepadamu olehku. Aku dapat membantumu, dan aku juga dapat membunuhmu dengan mudah. Zhu Yangyang mendorong Chen Yang menjauh dengan keras. Aku tahu, Chen Yang, kamu. Jangan bicara padaku dengan nada seperti ini, aku adalah pangeran, aku akan juga bisa membunuhmu. Tanda seru petik 2. Zhu Yangyang tiba-tiba berhenti berbicara ketika dia mengatakan ini, dan Chen Yang sudah memasukkan tangannya ke dalam pakaian Zhu Yangyang. Pada saat itu, Zhu Yangyang tiba-tiba mulai gemetar. Apa yang kamu lakukan? Biarkan aku pergi. Tanda seru. Zhu Yangyang tidak sekejam sebelumnya. Saat ini dia memohon pada Chen Yang. Chen Yang tidak menarik tangannya saat ini, tubuh Zhu Yangyang bergetar hebat. Aku mohon padamu. Zhu Yangyang berkata, biarkan aku pergi, aku berjanji untuk tidak menyentuh Gu Bingqi dan melindunginya. Chen Yang mendekatkan bibirnya ke telinga Zhu Yangyang dan berbisik dia berkata, dengarkan aku. Aku dapat membantumu naik tahta. Selama aku di sini, tidak ada yang bisa mengetahui rahasiamu. Bahkan jika kamu benar-benar ingin menjadi pria sejati di masa depan, aku dapat membantumu. Pria sejati. Ketika Zhu Yangyang mendengar kata-kata Chen Yang, matanya berbinar, apakah kamu serius? Tentu saja benar. Ketika Chen Yang mengatakan ini, tangannya bergerak sedikit. Tubuh Zhu Yangyang mulai gemetar hebat lagi, bersemangat dan panik di saat yang bersamaan. Ekspresi Zhu Yangyang saat ini sangat rumit. Tapi Chen Yang paling suka melihat penampilan Zhu Yangyang saat ini. Sangat menarik memiliki seorang pangeran, bukan, lebih tepatnya seorang putri, menunjukkan ekspresi rumit di depannya. Chen Yang melanjutkan, tetapi jika Anda memikirkannya dengan jernih, apakah ini benar-benar perlu dilakukan? Ketika Anda benar-benar menjadi seorang pria, Anda akan kehilangan kesenangan yang seharusnya dimiliki seorang wanita. Dalam sejarah, bukan berarti tidak ada kaisar wanita. Anda juga bisa melakukannya. Coba pikirkan, ketika Anda menjadi permaisuri kedua dalam sejarah, Anda akan dikagumi oleh banyak orang. Ada banyak kaisar, tetapi hanya ada sedikit permaisuri. Tepatnya, hanya ada satu. Kamu bisa menjadi yang kedua. Pangeran, suara Ling Xiao terdengar. Chen Yang melepaskan tangannya dari Zhu Yangyang, dan pipi Zhu Yangyang memerah. Dia menatap Chen Yang dengan kesal, lalu menarik napas dalam-dalam beberapa kali dan berkata, ada yang harus kulakukan, mari kita bicarakan nanti. Masalah mendesak di kota kekaisaran, kata Ling Xiao. Ketika Zhu Yangyang mendengar ini, dia melirik Chen Yang, lalu membuka pintu dan keluar. Tepat ketika Zhu Yangyang keluar, Wang Yuxi masuk tepat setelahnya, matanya tajam. Apa yang baru saja kamu lakukan? Nada suara Wang Yuxi menunjukkan niat membunuh. Chen Yang mundur selangkah, menjauhkan diri dari Wang Yuxi, dan terkekeh, saya baru saja mengobrol dengan Zhu Yangyang, dan kami mengobrol dengan baik. Hanya mengobrol, Wang Yuxi menatap langsung ke arah Chen Yang,
dia sebenarnya terlihat seperti seorang wanita sekarang. Chen Yang, tidak peduli apa yang kamu katakan padanya, tolong tarik kembali. Dia adalah pangeran masa depan kaisar. Masa depan keluarga kita bergantung padanya. Dia tidak boleh mengalami kecelakaan apapun. Anda menaruh harapan padanya. Chen Yang memandang Wang Yuxi, saya tidak mengerti. Karena Anda tidak pernah tahu betapa buruknya perebutan kekuasaan. Wang Yuxi berkata, bukannya kami ingin berjudi, tetapi kami tidak punya pilihan, sama seperti Gu Zhenhong juga tidak punya pilihan. Jika dia tidak menikahkan Gu Bingqi dengan Su Yangyang, dia akan mati dan tidak ada yang bisa menyelamatkannya.